DPR RI terima kunjungan kehormatan utusan Presiden Korsel. Gladi resik perayaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka. Komisi 1 DPR tanggapi pelantikan Wakil Panglima TNI. Polda Jabar amankan 6 pelaku pengemas beras oplosan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi Luar hari biasa ini? pagi hari Harus ini. baik karena kita baru akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi, ini dia menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Tim patroli Persisi Sat Samapta Polrestabes Medan bersama tim reaksi cepat berhasil mengamankan pelaku tawuran di Jalan Mandala Bypass pada Senin siang. Penangkapan dilakukan setelah petugas mendapat laporan akan adanya aksi tawuran di lokasi tersebut. Dalam waktu singkat pemirsa, petugas berhasil mengamankan salah satu pelaku untuk diproses lebih lanjut. Penangkapan dilakukan setelah petugas mendapat laporan akan adanya aksi tawuran di lokasi tersebut. Dalam waktu singkat, petugas berhasil mengamankan salah satu pelaku untuk diproses lebih lanjut. Aksi cepat ini dilakukan demi menjaga keamanan dan kenyamanan warga, serta mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang pemulung ketahuan mencuri mesin gerinda milik tukang proyek di Kampung Cikuda, Desa Bojong Nangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. CCTV aksi pemulung ini beredar di media sosial. Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pemulung di Kampung Cikuda, Desa Bojong Nangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Jumat pagi. Pemulung ini diminta membuka karung yang dia bawa oleh seseorang. Diduga pemulung ini telah mengambil sebuah mesin gerindra milik tukang proyek. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 8:09 waktu Indonesia bagian Barat saat tukang proyek sedang memotong keramik. Mesin gerindra yang ditinggal sebentar raib ketika kembali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur wilayah Jakarta serta drainase yang juga kurang baik menyebabkan banjir setinggi 30 hingga 50 cm di kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Banjir pun hingga masuk ke dalam kios di sekitaran kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Jalan Duri Kosambi Raya Cengkareng, Jakarta Barat tergenang air setinggi 30 hingga 50 cm akibat hujan lebat yang mengguyur di wilayah Jakarta pada Selasa sore. Para pengendara motor terpaksa menaiki trotoar untuk dapat menghindari banjir. Beberapa motor pun terlihat mogok akibat menerobos banjir. Tidak hanya ruas jalan, genangan air juga masuk ke dalam beberapa kios yang berada di Jalan Duri Kosambi Raya tersebut. Pedagang salah satu kios, Imam, mengatakan dirinya harus menghentikan aktivitas berjalannya sejenak karena di dalam kiosnya tergenang air setinggi 15 cm. Beberapa kios lain pun juga mengalami hal yang sama, sehingga pemilik kios berusaha untuk mengeluarkan genangan air dari dalam kios agar dapat beraktivitas berjualan kembali. Dari mulai tadi sekitar jam 3. Jam 3. Ini karena hujan berapa lama Pak Imam? Ya kurang lebih hujan 1 jam lah. 1 jam. Memang sering Pak Imam di sini banjir? Sering. Ya kalau saya sendiri, kalau di sini kan karena kalau hujan gede pasti kayak gitu. Tapi kalau masalah penyebabnya kayaknya juga nggak tahu ya. Kayaknya kurang ada penyumbatan juga mungkin ya. Soalnya mulai dari sini ini, mulai dari kelurahan sampai ke sini ini banjirnya seperti itu. Kalau sana kan ini kan dataran paling rendah kalau di sana. Kalau hujan gede dapat banjir. Kalau hujannya bentar nggak begitu parah kayak ini. Jadinya kalau ini cuma sedikit doang. Kalau ini tadi kan gede lama, jadinya
Warga berharap pemerintah setempat dapat menyelesaikan masalah banjir dan memperbaiki drainase atau saluran air agar banjir tidak kembali menggenangi wilayah Jalan Duri Kosambi Raya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi. Kali ini pencurian terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Dalam hitungan menit saja pemirsa, 2 motor raib digondol maling di lokasi berbeda pada Senin 11 Agustus 2025. Lagi video rekaman CCTV pencurian sepeda motor beredar di media sosial. Kali ini beredar CCTV yang memperlihatkan pencuri sepeda motor di 2 lokasi berbeda. Di dalam video rekaman CCTV itu masing-masing memperlihatkan 2 orang yang diduga pelaku pencuri sepeda motor yang sedang beraksi mengambil 1 unit motor di salah satu parkiran. Para pelaku dengan mudah merusak kunci kontak motor yang sedang diparkir dan langsung membawanya kabur. Bahkan di 2 tempat berbeda itu, komplotan pencuri berhasil membawa lari motor dalam hitungan menit. Di lokasi pertama terjadi di ruko di selatan Indomaret Gormastrip, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Beat warna hitam. Sedangkan di lokasi kedua, selang 18 menit kemudian, motor Honda Vario putih milik pengunjung Rocket Chicken di Jalan Mastrip Kedopok pun raib. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kehormatan utusan khusus Presiden Republik Korea Selatan, Choi Jong-sik, pada Selasa siang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan ini pemirsa untuk mendorong pembahasan pembaruan untuk pekerja migran Indonesia atau PMI di Korea Selatan yang saat ini masih tertunda. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan delegasi utusan khusus Presiden Republik Korea Selatan Choi Jong-sik pada Selasa siang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kunjungan ini, Puan mendorong pembahasan pembaruan untuk pekerja migran Indonesia atau PMI di Korea Selatan yang saat ini masih tertunda. Kedatangan utusan khusus Presiden Korea Selatan adalah sebuah kehormatan bagi DPR RI. Pertemuan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan semakin berkembang positif. Hal ini mengingat di tengah dinamika ketidakpastian yang sedang terjadi di dunia. Oleh karena itu, kedua negara diperlukan untuk memperkuat kerjasama dalam rangka memajukan perdamaian, stabilitas, dan juga kesejahteraan kawasan. Pasalnya, Indonesia dan Korea Selatan memiliki kesamaan nilai, yaitu menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, juga rule of law. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Kementerian Kebudayaan meluncurkan perangko dengan tema para pendiri bangsa. Peluncuran ini ditujukan untuk menghormati jasa pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Kementerian Kebudayaan meluncurkan seri perangko edisi khusus yang menampilkan 79 anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan, peluncuran perangko pendiri bangsa ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada para pendiri bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Fadli juga berharap perangko ini tidak hanya menjadi bentuk penghargaan, tetapi juga media edukasi bagi generasi muda. Dalam acara ini juga turut hadir perwakilan dari 17 keluarga para pendiri bangsa. Kehadiran mereka menjadi simbol pengakuan dan penghormatan atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh para leluhur dalam perjuangan kemerdekaan. Kegiatan peluncuran perangko pendiri bangsa ini kita laksanakan dalam rangkaian peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka, dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan sebagai penghargaan. Ini di bawah Direktorat Sejarah dan Museum sebagai penghargaan kepada para pendiri bangsa. Jadi kami mengumpulkan anggota-anggota BPUPK, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, dan PPKI yang jumlahnya 79 orang untuk dibuatkan perangkonya. Dan perangko peringatan ini juga merupakan bagian dari satu penghargaan, apresiasi
pengakuan tentu saja bahwa kita merdeka 80 tahun ini tidak mungkin bisa kita nikmati tanpa ada perjuangan dari para pendiri bangsa, dari tokoh-tokoh proklamator, Dwi Tunggal, Soekarno, Hatta, dan para pendiri bangsa lain yang banyak sekali, termasuk para pejuang dan pahlawan-pahlawan tak dikenal gitu ya. Nah, kita menyaksikan bahwa keluarga perwakilan 17 dari para pendiri bangsa ini juga hadir, dan juga kita berharap ini juga salah satu bentuk apresiasi dan juga edukasi terutama bagi generasi muda bahwa para pendiri bangsa inilah yang berjasa dan supaya kita mengenal nama-nama mereka gitu. Putra bungsu Presiden pertama Indonesia, Guru Soekarno Putra, juga turut hadir dalam acara peluncuran ini. Dirinya pun berterima kasih kepada pemerintah yang sudah meluncurkan perangko dengan edisi ini yang bisa membuat generasi muda mengenal tokoh-tokoh pejuang bangsa Indonesia. Ya, saya berterima kasih sebagai keluarganya Bung Karno, berterima kasih kepada pemerintah dalam hal ini melalui Pak Menteri diadakannya serial Prako seperti ini. Yang menurut saya hal-hal seperti ini sangatlah berguna sekali untuk Indonesia, terutama untuk generasi penerus dan sebagainya. Selalu mengenal para tokoh pendiri bangsa, Nah, itu harapannya supaya kegiatan seperti ini bisa selalu sering diadakan dan selalu. Dari Jakarta, Konita Putri, Rona Bayu, Adit, Sinpo TV melaporkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan tidak ada pungutan liar dalam rekrutmen 1.000 petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan pada 12 hingga 14 September mendatang. Penentuan akhir lolos seleksi petugas damkar akan diputuskan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mulai membuka 1.000 lowongan untuk petugas pemadam kebakaran yang akan berlangsung selama 3 hari secara daring. Menanggapi itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan perekrutan petugas damkar akan berlangsung secara transparan dan bebas dari pungutan liar. Terlebih, dalam proses perekrutannya, para peserta akan diseleksi secara ketat, seperti yang sebelumnya dilakukan pada saat seleksi petugas prasarana dan sarana umum atau PPSU. Oh, udah pastilah, itu kita hindari ya. Makanya kenapa PPSU atau PJLP ini kita ketatin. Ya kan kita dengar lah, kita tahu di beberapa kecamatan, kelurahan ada gitu. Makanya kenapa? Yang menentukan nanti adalah gubernur dan wakil gubernur. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pendaftaran lowongan kerja untuk 1.000 petugas pemadam kebakaran resmi dibuka selama 3 hari mulai dari Selasa 12 Agustus 2025 hingga 14 Agustus 2025. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan proses perekrutan akan bebas dari pungutan liar lantaran akan diawasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lantas, apa pemirsa tanggapan warga soal pembukaan lowongan kerja tersebut? Berikut laporan jurnalis Sinpo TV, Sri Dewi. Pemirsa, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta membuka 1.000 lowongan untuk petugas pemadam kebakaran. Dan pembukaan lowongan ini dibuka selama 3 hari, yakni mulai tanggal 12 hingga tanggal 14 Agustus 2025. Adapun memang persyaratan utama yang harus dipenuhi yakni harus merupakan lulusan SLTA sederajat dan juga minimal usia 18 tahun dan maksimal 30 tahun.
dengan memiliki tinggi 165 cm untuk laki-laki dan juga 160 cm untuk perempuan. Dan juga 1.000 personel yang nantinya sudah diseleksi ini akan ditempatkan di 5 wilayah di DKI Jakarta, yakni terdiri dari Jakarta Barat yakni sebanyak 202 personel, Jakarta Pusat sebanyak 187 personel, dan Jakarta Selatan sebanyak 211 personel, Jakarta Timur sebanyak 219 personel, dan Jakarta Utara sebanyak 181 personel. Dan memang jika kita bicara tentang kasus kebakaran di Jakarta memang marak sekali terjadi. Bahkan salah satunya yakni di wilayah atau di daerah Manggarai, yakni di Jakarta Selatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RT 7 RW 12, yakni bersama dengan Bapak siapa? Boleh? Saya Erwin Kusumo. Oke, Pak Erwin, boleh dijelaskan sepanjang tahun 2025 ini di Manggarai sudah berapa kali terjadi kebakaran nih Pak? Kurang lebih 2 kali kalau untuk di lingkup Kelurahan Manggarai ya. Di tempat lain mungkin lebih dari itu. Ini kenapa sih Pak kebakaran bisa terjadi di lokasi ini? Banyak hal yang memungkinkan kalau untuk terjadinya kebakaran, karena kan kita juga nggak bisa prediksi ya, entah itu dari listrik ataupun misalnya gangguan-gangguan yang lainnya gitu. Jadi mungkin ke arah ini juga sih ya, rapatnya bangunan dari rumah-rumah tersebut, itu aja sih. Tapi sejauh ini sudah ada sosialisasi atau penyuluhan dari pihak pemadam kebakaran atau seperti apa? Alhamdulillah sudah. Beberapa waktu lalu sempat ada dari tim pemadam kebakaran dari Kelurahan Manggarai itu datang ke RW kita di RW 12 tepatnya untuk edukasi, penanganan, dan bagaimana cara mengatasi bahaya api tersebut. Pak Erwin, ini kan Damkar sedang membuka 1.000 lowongan untuk petugas pemadam kebakaran. Harapannya ini seperti apa sih Pak untuk pemadaman kebakaran atau untuk penanggulangan bencana ke depannya? Kalau saya pribadi sih antusias ya, maksudnya dalam artian lebih ke arah membuka peluang untuk masyarakat umum yang mana memang terutama SDM kita memang membutuhkan pekerjaan tersebut, lowongan tersebut. Namun dari hal tersebut juga kita juga perlu adanya antisipasi dari tim damkar yang mana bagaimana cara untuk penanganan bila mana terjadinya kebakaran tersebut. Itu yang kita perlukan, karena memang kalau dilihat dari akses ke dalam pun juga terbilang agak sulit gitu. Selain bangunan yang padat, kedua banyak kendaraan-kendaraan juga yang mungkin kurang tertata. Berarti diharapkan dengan adanya penambahan petugas damkar ini bisa lebih efisien lagi. Insya Allah, mudah-mudahan jauh lebih baik. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Ya baik, pemirsa Simpo TV, memang idealnya di Jakarta sendiri ini membutuhkan sekitar 11.000 personel pemadam kebakaran. Namun di Jakarta ini hanya ada sekitar 4.000 personel pemadam kebakaran, dan juga perekrutan 1.000 personel pemadam kebakaran saat ini dilaksanakan dibuka hanya 1.000 personel saja dikarenakan memang keterbatasan anggaran daerah atau APBD. Dan juga memang untuk tugas gaji damkar sendiri, ini gaji damkar yang diperoleh untuk tahun ini saja ini sebesar 6,4 juta rupiah, atau ini meningkat atau lebih besar 1 juta rupiah dibandingkan UMP Provinsi DKI Jakarta sendiri. Dan juga tugas-tugas damkar ini memang tidak hanya melakukan pencegahan kebakaran tapi juga penanggulangan kebakaran, dan ada penyelamatan dan evakuasi, penanganan pasca kebakaran, dan tugas-tugas tambahan seperti terlibat dalam penanganan bencana banjir dan juga gempa bumi dan lain-lain yang tugas-tugas non kebakaran. Dan juga memang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini memastikan proses seleksi 1.000 petugas pemadam kebakaran ini akan berlangsung secara profesional, terbuka, dan akuntabel. Dan juga pendaftaran ini bisa diakses melalui laman resmi dari Gulkarmat DKI Jakarta. Dan dengan adanya penambahan 1.000 personel
petugas damkar ini diharapkan Dinas Gul Karmat DKI Jakarta ini bisa lebih profesional lagi, bisa lebih akuntabel dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penanganan atau petugas pemadam kebakaran di wilayah DKI Jakarta. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian SDM mencatat capaian positif pada semester 1 2025 dengan peningkatan produksi energi, perluasan akses listrik, dan pemanfaatan energi terbarukan sesuai target pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pertumbuhan produksi migas, batubara, listrik, dan biodiesel ini mendukung ketahanan energi dan penghematan devisa nasional. Capaian kinerja semester 1 tahun 2025 Kementerian SDM menunjukkan hasil positif melalui berbagai program strategis. Kementerian SDM mendorong peningkatan produksi energi, perluasan akses listrik, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan capaian ini selaras dengan agenda pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi dan hilirisasi. Bahlil juga menjelaskan dari sektor migas, produksi minyak rata-rata mencapai 602,4 ribu barel per hari atau 99,5% dari target. Sementara gas bumi mencapai 1.199,7 juta barel minyak setara per hari atau 119%. Dilanjut sebagian besar gas yakni 69% digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, mendukung program hilirisasi. Di sisi lain produksi batubara tercatat 357,6 juta ton dengan 104,6 juta ton diserap pasar domestik melalui skema DMO. Di bulan Juni produksi kita itu sudah melampaui target APBN sebesar 605.000 dan sekarang sudah 608. Ini capaian-capaian dan kami sudah berkomitmen, kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, insya Allah di dalam tahun 2025 ini target APBN bisa tercapai. Dan ini baru pertama ini. Sejak 2008 atas apa yang diminta oleh DPR kepada kami untuk melakukan revisi RKAB. Dan ini kita akan lakukan tanpa pandang bulu supaya menjaga stabilitas. Kalau kita harganya bagus, berarti negara akan mendapatkan pajak yang baik, pengusaha juga akan mendapatkan keuntungan yang baik. Nah, pengelolaan batubara sumber daya alam kita jangan dimaknai bahwa hanya untuk 5 tahun, tapi nanti kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Kalau memang harganya belum bagus, ya kita kelola dengan penuh hati-hati. Pada kesempatan yang sama, Bahlil menyampaikan kapasitas pembangkit listrik tumbuh 4,4 gigawatt dibanding tahun sebelumnya, termasuk 876,5 megawatt dari pembangkit berbasis energi terbarukan. Konsumsi listrik per kapita mencapai 1.448 kWh atau 98,9% dari target. Sementara itu pemanfaatan biodiesel sebesar 6,8 juta KL berhasil menghemat devisa USD 3,68 miliar atau sebesar 60,37 triliun dan meningkatkan nilai tambah CPO sebesar 9,51 triliun. Capaian ini menunjukkan kontribusi sektor energi dalam mendukung ekonomi nasional dan transisi energi menuju net zero emission 2060. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan di mana Paskibraka lakukan gladi resik pengibaran sangsaka merah putih di Istana Merdeka untuk peringatan HUT kemerdekaan ke-80 RI. Gladi resik yang diguyur hujan lebat menambah hikmatnya persiapan menjelang perayaan 17 Agustus. Terlihat jelas seluruh perangkat upacara tampil lengkap dari 3 matra TNI Darat Laut Udara, Pas Pampres, Korps Musik, pasukan Polri, hingga tampilnya 76 paskibraka dari 38 provinsi. Parade barisan diiringi hujan menambah hikmat persiapan menyambut HUT ke-80. Bendera latihan juga telah berhasil naik dengan sempurna. Ini sudah kita mulai rangkaian gladi. Hari ini baru gladi kotor. Semua yang akan tampil nanti di upacara peringatan detik proklamasi hadir, mencoba untuk
beradaptasi ya, dengan lokasi tempat upacara nanti tanggal 17. Alhamdulillah juga suasananya syahdu. Tadi mendung, kemudian turun hujan, tapi lanjut terus. Kita ingin memberikan yang terbaik pada peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan datang. Mas, ini latihannya emang sengaja dari kirap, dari proses awal sampai proses akhir selesai upacara atau sebenarnya? Semua. Ini semua prosesi hari ini kita gladi kotorkan. Memang yang namanya masih gladi kotor, jadi belum sempurna. Sambil kita juga coba mengevaluasi mana yang sekiranya perlu kita perbaiki. Nah, itulah pentingnya kenapa kita hari ini sudah memulai untuk melakukan gladi kotor. Pengibar bendera dan pembawa baki merah putih baru akan dikukuhkan saat ditunjuk langsung Presiden Prabowo pada tanggal 13 Agustus besok. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana juga telah siap sepenuhnya. Sejumlah sajian pertunjukan akan disajikan kepada masyarakat. Istana akan membuka 16.000 akses untuk masyarakat menyaksikan langsung perayaan upacara HUT ke-80 Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, TNI AD menyiapkan 5 pasal untuk mempersangkakan 20 prajurit tersangka kasus kematian dari Prada Luki. Adapun pasal-pasal tersebut, pemirsa, mengatur sanksi terhadap tindakan kekerasan hingga penganiayaan yang berakibat kematian. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan, 5 pasal yang disiapkan meliputi pasal 170 KUHP tentang penggunaan tenaga kekerasan secara terang-terangan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Selain itu terdapat pasal lain yang disiapkan, yaitu pasal 131 KUHP militer tentang anggota militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul rekan atau bawahan, serta pasal 132 KUHP militer tentang senior atau atasan yang mengizinkan atau memberi kesempatan terjadinya kekerasan antar personel militer. Wahyu menyatakan bahwa penerapan 5 pasal tersebut nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh tersangka. Beberapa pasal yang sudah disiapkan, saya komunikasi dengan penyidik, itu ada pasal 170 KUHP gitu ya, yang berkaitan dengan terang-terangan menggunakan tenaga kekerasan pada orang lain. Itu ada pasal 351 ya, yang berkaitan dengan penganiayaan. Ada juga pasal 354 yang sengaja melukai orang lain gitu ya, berakibat pada kematian. Ada pasal 131 yang seorang militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul rekan atau bawahan, itu ada sanksinya. Lalu pada pasal 132 yaitu militer, dalam hal ini senior atasan yang mengizinkan atau memberikan kesempatan kepada personel militer lainnya untuk melakukan tindak kekerasan kepada personel militer yang lain, itu juga dikenakan sanksi. Itu 5 pasal yang disiapkan. Tentu nanti kelima pasal ini akan diterapkan kepada siapa, nanti bergantung kepada hasil pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka untuk para personil. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk pembinaan di luar aturan yang dapat merugikan prajurit, terutama yang mengakibatkan korban jiwa. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana ini menyatakan kasus kematian Prada Luki menjadi momen untuk evaluasi menyeluruh di Satuan Operasional TNI AD. Pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah mentolerir setiap bentuk pembinaan yang di luar kaidah-kaidah yang bermanfaat untuk operasional prajurit. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat berkomitmen menegakkan aturan dan menuntaskan proses hukum terhadap 20 prajurit yang menjadi tersangka kasus kematian Prada Luki. Menurutnya tidak ada ruang toleransi bagi pembinaan yang menyimpang dari kaidah dan aturan, terutama yang tidak memberikan manfaat bagi operasional prajurit. Wahyu menyatakan peristiwa ini menjadi pelajaran sekaligus bahan evaluasi bagi seluruh satuan operasional TNI Angkatan Darat.
agar kegiatan pembinaan dan tradisi dilakukan untuk mendukung kesiapan serta keberhasilan dari tugas prajurit. Ini merupakan komitmen dari TNI Angkatan Darat untuk menegakkan ketentuan, menegakkan aturan, di mana sudah saya sampaikan bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah mentolerir setiap bentuk pembinaan yang di luar kaidah-kaidah yang bermanfaat untuk operasional prajurit, apalagi menyebabkan kerugian personil meninggal dunia. Ini betul-betul suatu hal yang di luar dari apa yang sudah digariskan, sehingga kita akan melaksanakan proses sampai dengan tuntas untuk menegakkan, pertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi. Ya, lalu ini juga bisa jadi bahan evaluasi buat seluruh satuan operasional Angkatan Darat agar setiap kegiatan-kegiatan pembinaan, ya, tradisi itu dilakukan yang dapat mendukung operasional keberhasilan pelaksanaan tugas prajurit. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, guna menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80 tahun, PT KAI Daob 1 Jakarta membuka promo Merdeka dengan memberikan potongan harga sebesar 20% bagi calon penumpang yang akan berangkat khusus di tanggal 17 Agustus mendatang. Para calon penumpang bisa memburu promo Merdeka tersebut di seluruh kanal resmi KAI yang dimulai 12 Agustus 2025. Kabar gembira bagi Anda yang ingin bepergian di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Pasalnya mulai tanggal 12 Agustus hari ini hingga tanggal 17 Agustus mendatang, PT KAI Daob 1 Jakarta membuka promo Merdeka dengan memberikan potongan harga sebesar 20% bagi calon penumpang yang akan berangkat khusus di tanggal 17 Agustus mendatang. Para calon penumpang bisa memburu promo Merdeka tersebut di seluruh kanal resmi KAI, seperti Akses by KAI, website booking kai.id, dan mitra penjualan resmi lainnya. Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Hendri Wintoko menyebut, program promo Merdeka ini merupakan bentuk apresiasi KAI kepada masyarakat dalam menyemarakan peringatan HUT RI ke-80 tahun. Meski begitu, promo Merdeka hanya berlaku untuk KA komersil di Pulau Jawa dan Sumatera, tak termasuk kereta api luxury dan kompartemen, priority, imperial, panoramik, dan KA wisata. PT KAI Daob 1 Jakarta mengumumkan bahwa promo Merdeka akan dibuka mulai 12 Agustus 2025 sampai dengan 17 Agustus 2025 dengan potongan harga sebesar 20% untuk keberangkatan khusus tanggal 17 Agustus 2025. Promo ini berlaku untuk kereta api komersial di Pulau Jawa dan Sumatera, kecuali kereta api luxury, kompartemen, priority, imperial, panoramik, dan kereta wisata. Tidak juga berlaku untuk tarif khusus maupun digabung dengan diskon lainnya. Program ini merupakan apresiasi PT KAI dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dan bisa dimanfaatkan untuk perjalanan setelah upacara kemerdekaan maupun long weekend. Masyarakat pun diajak memanfaatkan momentum ini untuk bepergian setelah upacara kemerdekaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertanian bersama Gopan atau Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional menggelar Musyawarah Nasional 5 di Bogor, Jawa Barat. Musyawarah Nasional ini pemirsa untuk memastikan harga ayam tetap stabil dan melindungi peternak. Untuk bersama-sama menjaga agar stabilisasi perunggasan nasional kita semakin baik lagi ke depan. Bertempat di Bogor, Jawa Barat, Kementerian Pertanian bersama Gopan atau Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional menggelar Musyawarah Nasional ke-5. Kementerian Pertanian bersama Gopan mengawal harga ayam hidup minimal Rp18.000 per kilogram. Langkah ini bertujuan agar peternak tidak merugi. Selain itu, langkah ini juga dinilai penting untuk melindungi peternak sekaligus menjaga keseimbangan industri unggas nasional yang kini tengah mengalami surplus. Agung Suganda menyampaikan harapannya agar pengurus dan jajaran Gopan bisa terus merangkul anggotanya dan menjadi penyambung lidah aspirasi yang ada dari peternak Indonesia kepada pemerintah. Anggotanya dan menjadi penyambung lidah aspirasi yang ada dari para peternak kita kepada pemerintah dan sebaliknya menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada para peternak untuk bersama-sama menjaga agar stabilisasi perunggasan nasional kita semakin baik lagi ke depan.
Lebih lanjut, Agung Suganda juga berharap bahwa Gopan bisa menjadi penyambung lidah terkait kebijakan-kebijakan pemerintah kepada para peternak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Kesehatan melaksanakan program cek kesehatan gratis di SMPK Penabur Gading Serpong dimonitor oleh Direktur Farmasi dan juga Alat Kesehatan Rizka Andalusia bersama Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Program menyasar puluhan juta siswa dengan berbagai pemeriksaan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan fisik hingga tes kebugaran. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui program cek kesehatan gratis menargetkan pemeriksaan bagi 58,3 juta siswa di 282.000 sekolah seluruh Indonesia. Di Tangerang Selatan, Direktur Farmasi dan Alat Kesehatan Rizka Andalusia bersama Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau langsung pelaksanaan program di SMPK Penabur Gading Serpong. Hari ini kita berada di Sekolah Penabur dengan Bu Kemenkominfo Digi melakukan launching cek kesehatan gratis untuk anak sekolah untuk mensukseskan program PHTC Bapak Presiden yaitu cek kesehatan gratis. Sebanyak 188 siswa mendapat pemeriksaan kesehatan gratis, meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, tekanan darah dan gula darah, pemeriksaan mata dan THT, serta tes kebugaran lari sejauh 1 hingga 1,6 km. Program ini juga memberikan edukasi pentingnya gaya hidup sehat bagi anak-anak sejak usia dini. Halo, perkenalkan nama saya Leo Bayu Prasetyo, kelas 7A dari SMPK Penabur Gading Serpong. Saya sangat senang dalam kegiatan cek kesehatan gratis ini. Melalui program cek kesehatan gratis ini, Kemenkes berharap siswa dapat mengetahui kondisi kesehatan sejak dini dan menerapkan pola hidup sehat hingga dewasa. Program cek kesehatan gratis menjadi bagian dari upaya Kementerian Kesehatan untuk menjamin layanan kesehatan yang terjangkau bagi anak sekolah. Dengan target jutaan siswa di ratusan ribu sekolah, program ini diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terbentuknya generasi sehat dan berdaya saing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Pusat Pelaporan dan Analisis Data Keuangan PPATK mencabut kebijakan atas pemblokiran rekening dormen. Saat ini pemirsa PPATK telah memiliki peta resiko terkait rekening tidak aktif yang ada di Indonesia. Dipastikan rekening dormen tersebut bisa dilindungi dari aktivitas ilegal. Melalui Deputi Pelaporan dan Pengawasan PPATK Fitriadi, Pusat Pelaporan dan Analisis Data Keuangan atau PPATK saat ini telah mencabut kebijakan atas pemblokiran rekening dorman. Sesuai dengan arahan Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, koordinasi juga telah dilakukan terhadap pihak bank untuk melakukan pembukaan rekening yang sempat terblokir. Fitriadi mengatakan saat ini PPATK telah memiliki peta risiko terkait rekening tidak aktif yang ada di Indonesia. Dipastikan rekening dorman tersebut bisa dilindungi dari aktivitas ilegal. Jadi saat ini sesuai arahan Kepala PPATK sudah tidak ada lagi pemblokiran atas rekening dorman ya. Dan kita juga sudah mengarahkan kepada pihak bank untuk segera merilis membuka rekening yang sempat diblokir ya atas permintaan PPATK ya. Alhamdulillah saat ini PPATK sudah memiliki peta risiko terkait dengan rekening dorman yang ada di Indonesia ya. Kita akan memastikan ya rekening-rekening dorman terutama yang umur dormannya itu lama sekali ya. Ada yang terutama yang 5 tahun ke atas, bahkan ada yang sampai 35 tahun ini bisa terlindungi ya, terjaga dan tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Untuk diketahui sebelumnya PPATK telah melakukan pemblokiran sejumlah rekening dorman atau tidak aktif melalui sejumlah bank. Kebijakan yang bertujuan untuk melindungi nasabah dari aktivitas ilegal. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Reputasi tata kelola emiten Indonesia menorehkan prestasi dalam gelaran ASEAN Corporate Governance Conference and Awards 2025, yaitu memiliki kenaikan skor 9% yang juga merupakan tertinggi di kawasan ASEAN. Hal tersebut pemirsa disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dalam acara ulang tahun ke-48 Pasar Modal Indonesia Main Hall B, Jakarta.
Di tengah gejolak ekonomi dan ketidakpastian global, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup pada posisi 7.533 pada hari Jumat 8 Agustus 2025. Dalam sambutannya, Mahendra menyampaikan posisi IHSG saat ini mencerminkan adanya penguatan sebesar 6,41% secara year to date dengan kapitalisasi pasar yang juga menguat sebesar 9,88% menjadi 13,55 triliun rupiah. Sedangkan aktivitas penghimpunan dana dari pasar modal mencapai 144,78 triliun dengan 16 emiten baru dan masih ada 13 emiten lainnya dalam pipeline penawaran umum. Aktivitas penghimpunan dana dari pasar modal telah mencapai 144,78 triliun dengan 16 emiten baru dan masih terdapat 13 perusahaan dalam pipeline penawaran umum dengan nilai indikatif 16,65 triliun. Capaian lain yang juga patut kita syukuri adalah pengakuan internasional terhadap reputasi tata kelola emiten Indonesia. Yang dalam gelaran ASEAN Corporate Governance Conference and Awards 2025 di Malaysia bulan lalu, Indonesia mencatat kenaikan skor rata-rata nasional untuk ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS 9%. Yang merupakan kenaikan tertinggi di kawasan ASEAN. Sebanyak 4 emiten Indonesia berhasil masuk dalam top 50 ASEAN, termasuk 2 emiten perbankan yang menempati posisi 10 besar terbaik. Selain itu, jumlah perusahaan Indonesia yang masuk dalam kategori ASEAN Asset Class juga meningkat signifikan dari 9 menjadi 23 perusahaan. Capaian ini mencerminkan hasil nyata dari berbagai aktivitas yang dilakukan OJK yang terus mendorong tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi pasar modal Indonesia di tingkat internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa persiapan sidang tahun MPR, DPR, dan DPD telah mencapai 90%. Sidang tahunan kali ini pemirsa akan mengusung tema seperti tema 17 Agustus 2025, yaitu Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan bahwa persiapan sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD telah mencapai 90%. Acara ini akan digelar pada 15 Agustus mendatang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menyebut mekanisme sidang tahunan nantinya tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Adapun tema sidang tahunan 2025 tersebut akan mengangkat tema seperti tema HUT ke-80 Republik Indonesia, yakni Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Ya, insya Allah sudah siap 90% dan akan dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan temanya ya kita kan mengikuti tema 80 tahun perayaan seperti yang ada di Istana, dan nantinya Presiden akan pidato seperti yang lalu 2 kali. Jadi kita ikutin mekanisme seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa Komisi 1 DPR tanggapi pelantikan Wakil Panglima TNI, informasinya usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, di mana anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa pelantikan Wakil Panglima TNI merupakan sebuah hal yang tepat. Menurutnya hal itu dilakukan agar tidak ada kekosongan dalam kursi jabatan Wakil Panglima TNI selama 25 tahun. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menanggapi perihal pelantikan Wakil Panglima TNI pada beberapa waktu lalu dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat pada waktu lalu. Menurutnya pelantikan tersebut merupakan hal yang tepat, mengingat kursi jabatan Wakil Panglima TNI mengalami kekosongan selama 25 tahun. TB juga menilai setiap satuan militer harus memiliki ketua dan wakil ketua, seperti Kepala Staf Angkatan Darat dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Oleh karena itu dibutuhkannya Wakil Panglima TNI agar dapat membantu tugas-tugas Panglima. Soal Wakil Panglima, justru saya mempertanyakan
Kenapa? Tahun 2000 wakil panglima dihapus lagi. Ini tidak masuk akal. Mengapa? Saya mantan prajurit. Kompi saja yang jumlahnya hanya 150 orang, ada wakil komandan kompi. Batalion ada wakil komandan batalion. Kodim yang jumlahnya mungkin cuma ratusan, ada wakil komandan kodim atau biasa disebut sebagai kasdim. Ya. Kepala Staf Angkatan Darat ada Wakasal. Kepala Staf Angkatan Udara ada Wakasal. Kepala Staf Angkatan Laut ada Wakasal. Ya. Batalion ada wakil komandan batalion. Ini TNI yang paling top, paling gede dari organisasi. Kok tidak ada wakil? Itu justru saatnya yang paling tepat. Saya melihat penempatan wakil Panglima TNI sudah tepat. Pertama apa? Ada pengembangan jumlah personil yang tadi saya sebutkan itu. Yang kedua, rentang kendalinya lebih luas. Dan yang terakhir, tupoksi menjadi bertambah. Sehingga dibutuhkan wakil di situ untuk membantu Panglima TNI. Dan wakil itu wajib ya, bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Jadi tidak ada nanti disebut sebagai matahari kembar. Adapun Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Letnan Jenderal TNI Andio Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Pelantikan ini menjadi momen sejarah bagi TNI karena jabatan tinggi yang kosong selama 25 tahun kini diisi kembali. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September mendatang. Keputusan itu diambil setelah perolehan komitmen dari otoritas Palestina. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan komitmen untuk mengakui negara Palestina pada pertemuan kabinet. Ia mengatakan pengakuan resmi akan dilaksanakan pada sidang umum PBB bulan September 2025 mendatang, dengan syarat adanya komitmen dari Palestina untuk membentuk pemerintahan tanpa peran Hamas, melakukan demilitarisasi di Gaza, dan menggelar pemilu. Albanese mengungkapkan bahwa solusi dua negara adalah harapan terbaik untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah, serta mengakhiri konflik dan kesengsaraan di Gaza. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. Australia is making this statement today following our Cabinet meeting as part of a coordinated global effort building momentum for a two-state solution. Over the past fortnight, I have discussed this with Prime Minister Starmer, President Macron, Prime Minister Luxon and Prime Minister Ishaba, as well as Prime Minister Netanyahu last Thursday and President Abbas last Tuesday. A two-state solution is humanity's best hope to break the cycle of violence in the Middle East and to bring an end to the conflict, suffering and starvation in Gaza. Anthony juga mengutuk penyekatan bantuan Israel yang menghalangi akses makanan dan air untuk warga sipil Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pekan pasca kebakaran Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, para pedagang ini kembali bergeliat dengan menjajakan sisa-sisa barang dagangan mereka. Para pedagang ini pun pemirsa berjualan dengan tenda darurat seadanya di sekeliling bangunan pasar yang telah terbakar. Kembali meraih asa pasca kebakaran hebat Pasar Taman Puring Senin 27 Juli lalu, beberapa pedagang kembali terlihat membuka lapak dagangannya. Ada yang baru kembali berjualan sejak 2 hari lalu, namun ada juga yang sudah kembali mengadu nasibnya 1 pekan pasca kebakaran. Dengan sisa-sisa stok barang yang mereka miliki, tenda darurat pun dibangun seadanya di sekeliling area Pasar Taman Puring. Pemandangan bangunan pasar yang terbakar menjadi hari-hari yang kini mereka harus jalani. Ada yang menjajakan sepatu,
pakaian hingga barang antik masih bisa ditemukan di sini. Meskipun belum banyak pembeli dan pelanggan yang datang, namun para penjual ini tetap bersyukur karena setiap harinya masih ada yang membeli dagangan mereka. Salah satunya Tino, pedagang pakaian yang hanya bisa menyelamatkan 20% stok barang jualannya dari ganasnya kobaran api kala itu. Dirinya pun mengaku alami kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Kini ia pun hanya berharap pasar Taman Puring segera kembali dibangun pemerintah Provinsi Jakarta agar dirinya dan para pedagang lainnya bisa kembali berjualan secara normal. Udah 1 minggu lah, ya. Ini gimana nih Bang dengan sisa stok yang Abang punya ini berjualan di tenda darurat ini gimana Bang? Ya perjuangan sangat ini banget lah. Kita kadang kalau kehujanan, kalau panas ya kita nggak masalah. Kalau hujan tuh yang kita bingung Mas. Bingung kita, jadinya kita harus rapiin lagi barang-barang kita. Gitu. Tapi penjualan seminggu ini, penjualan seminggu ini gimana Bang? Kalau penjualan untuk minggu ini ya belum ramai banget Mas, tapi sih alhamdulillah tiap hari ada. Untuk customer lama yang saya ini kontak pada datang, lumayan lah alhamdulillah ada. Waduh, kalau untuk kerugian bisa, kalau saya pribadi ya bisa ya ratusan ada sih Mas itu. Karena itu barang kita barang apa ya, brand lah agak lumayan. Jual pakaian. Iya. Berarti ini sisa-sisa modal yang Abang punya apa? Iya, enggak, sisa kita waktu kebakaran kita ambil sedapatnya aja, kita mungkin cuma 20% lah kita ambil barangnya itu, yang lainnya kebakar Mas. Kalau harapan saya ya moga-moga secepatnya udah dibangun ya, kita biar bisa jualan lagi, gitu aja sih Mas. Sebelumnya pasar Taman Puring alami kebakaran hebat pada Senin 27 Juli lalu. Lebih dari 500 kios pun dalam hitungan jam ludes oleh si jago merah. Dugaan awal penyebab kebakaran karena adanya hubungan arus pendek listrik dari salah satu kios. Namun untuk mengetahui penyebab pastinya, Puslap 4 Mabes Polri kini masih menyelidiki secara mendalam. Dari Jakarta Selatan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengajak UPN Veteran Jakarta untuk berkolaborasi. Kolaborasi dari sisi pendirian Migran Center dan pembentukan kelas migran ekstrakurikuler. Dalam rangka memaksimalkan penempatan pekerja migran Indonesia terampil ke luar negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan pendirian Migran Center di berbagai sekolah dan perguruan tinggi Indonesia. Di hadapan lebih dari 4.000 mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengajak UPN Veteran Jakarta untuk berkolaborasi. Ajakan kolaborasi tersebut disampaikan Menteri Karding saat mengisi pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru pada Senin 11 Agustus 2025. Lebih lanjut, Menteri Karding menuturkan bahwa ada 2 hal yang ingin pemerintah wujudkan di kampus UPN Veteran. Pertama, pendirian Migran Center sebagai pusat pelatihan terintegrasi, mulai bahasa, keterampilan, mental, dan budaya negara tujuan. Kedua, pembentukan kelas migran ekstrakurikuler untuk mempersiapkan sejak dini mahasiswa yang ingin berkarir di luar negeri. Saya ingin ngajak kerjasama Universitas Veteran. Saya ingin di Universitas Veteran ini ada 2 hal. Yang pertama adalah ada namanya Migran Center. Yang kedua, mungkin saya akan mendorong ke Universitas Veteran ini untuk menciptakan kelas-kelas migran ekstrakurikuler. Menurut Menteri Karding, kedua hal tersebut sebagai strategi kunci memaksimalkan penempatan pekerja migran Indonesia yang terampil. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jadi Gubernur Jakarta Pramono Anung pemirsa melakukan kunjungan resmi ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri signing seremoni Letter of Intent Kemitraan Sister City. Acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antar kota sekaligus memperluas jejaring kolaborasi internasional Jakarta. Menurut Pramono, Jakarta dan Kuala Lumpur menghadapi tantangan serupa, mulai dari kemacetan lalu lintas, peningkatan kebutuhan layanan publik, hingga ancaman perubahan iklim. Untuk itu, Pramono menilai bahwa keduanya memiliki peluang besar untuk saling belajar dan memberi dukungan. Dari kerjasama ini, kedua kota sepakat memperkuat kolaborasi di berbagai bidang strategis, seperti kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan banjir, pembangunan gedung hijau, dan dekarbonisasi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sampah, hingga pertukaran budaya dan pariwisata. Jakarta and Kuala Lumpur are more than just close neighbors. We are connected by the rich history, vibrant culture, the common goal of creating more sustainable future for our cities. Also, when we have the badminton, sometimes very dynamic. Let us continue to strengthen.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Kuala Lumpur, Datuk Seri Maimunah, pun menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur Pramono. Ia optimis bahwa kerjasama ini akan memberi manfaat positif. Kuala Lumpur menjadi sister city ketiga yang berhasil dibentuk dalam 6 bulan masa jabatan Gubernur Pramono. Tim redaksi, Sinpo TV, melaporkan. Dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pentingnya pemerataan konektivitas digital di wilayah 3T sebagai bagian dari pertahanan nasional. Ia menyampaikan bahwa sinergi Kemkomdigi dan TNI diperlukan untuk menjaga keamanan infrastruktur digital dan menangkal ancaman cyber serta penyebaran hoax. Pemerataan konektivitas digital di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, termasuk Papua dinilai sebagai elemen penting dalam mendukung pertahanan nasional. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan bahwa kerjasama antara Kemkomdigi dan TNI telah berhasil membuka akses digital di berbagai wilayah strategis. Saat memberikan pembekalan kepada Pasis Dikrek 66 Seskuati Bandung, Mutia mengapresiasi peran aktif TNI dalam menentukan lokasi prioritas konektivitas dan menjaga keamanan infrastrukturnya. Ia menekankan bahwa tantangan pertahanan kini tidak hanya fisik, tetapi juga hadir dalam bentuk ancaman digital yang kian kompleks. Karena itu dunia digital menjadi dunia yang amat penting dipahami tidak hanya oleh orang-orang yang terkait dengan industri ini, tidak hanya kementerian yang mengurusi ini, tidak hanya ASN-ASN yang mengurusi ini, tapi juga terutama teman-teman yang memang bertugas dan diamanahkan menjadi garda terdepan bangsa di pertahanan negara, khususnya teman-teman di militer. Karena kaitannya amat erat dengan pertarungan geopolitik global. Jadi di tahun 2024 akhir sampai 2025 sampai saat ini kita sudah menghubungkan cukup banyak titik di Papua dan bekerja sama erat juga dengan teman-teman TNI khususnya yang bertugas di sana, baik dalam kerangka pengamanannya dan juga memilih titik-titiknya. Karena kita tahu di sana tidak hanya digunakan untuk komunikasi semata, tapi juga sebagai alat pertahanan di timur Indonesia. Mutia juga mengingatkan tentang resiko dari masuknya layanan satelit asing dan derasnya arus data lintas negara yang berpotensi mengganggu keamanan nasional. Selain itu, maraknya hoax di ruang digital menjadi alasan pentingnya keterlibatan TNI dalam menjaga kestabilan informasi dan pertahanan siber Indonesia. Tim redaksi, Sinpo TV, melaporkan. Dari Wamenpora RI, Taufik Hidayat menerima kunjungan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia PB Persani, Ita Yuliati di Kemenpora Jakarta pada 11 Agustus 2025. Dan untuk membahas kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Senam 2025 yang berlangsung di Indonesia Arena Jakarta pada 14 hingga 20 Oktober mendatang. Ketua Umum PB Persani Ita Yuliati menyampaikan terima kasih atas kesempatan melapor kepada Wamenpora. Ia juga menyampaikan perkembangan dukungan sponsor dan pihak terkait. Ia menegaskan PB Persani mempersiapkan segala kebutuhan untuk kesuksesan penyelenggaraan. Harapannya, kegiatan dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, Wamenpora Taufik mengapresiasi upaya PB Persani mematangkan kesiapan. Ia mengingatkan agar kejuaraan dunia senam dapat berjalan sukses. Menurutnya, kerjasama lintas sektor harus diperkuat. Waktu penyelenggaraan yang semakin dekat membuat fokus menjadi sangat penting. Kejuaraan Dunia Senam 2025 akan diikuti 501 atlet dari 82 negara. Ajang ini berstatus kualifikasi resmi menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Tim redaksi, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, kota modelin di Kolombia Tengah ini bergema warna dan juga harum bunga. Dan ratusan sileteros turun ke jalan membawa kreasi bunga yang memukau dalam parade Festival Bunga ke-68. Jalanan kota Medellin dipenuhi warna-warni bunga saat Festival Bunga ke-68 dan parade sileteros digelar pada Senin 11 Agustus 2025. Lebih dari 500 sileteros yang merupakan penjual bunga tradisional membawa kreasi bunga mereka dalam sebuah parade. Rekaman gambar menunjukkan puluhan peserta membawa rangkaian bunga mereka dimulai dari jembatan Guayaquil dan berakhir di Plaza Mayor yang merupakan pusat konvensi dan pameran utama kota. Ribuan wisatawan lokal maupun mancanegara turut menyaksikan kemegahan kreasi tersebut. Sebelum parade dimulai, panitia mengumumkan nama-nama sileteros pemenang pada masing-masing kategori dari 7 kategori lomba.
Festival bunga yang diselenggarakan setiap musim panas ini dianggap sebagai acara kebudayaan terpenting di Medellin. Selain parade Sileteros, warga juga merayakan dengan konser, pasar, dan berbagai aktivitas keluarga serta atraksi lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan pihaknya akan mengambil langkah cepat untuk menangani bencana yang juga terjadi dalam beberapa hari terakhir. Penanganan secara kolaboratif dinilai mampu mempersingkat proses bantuan tanpa harus menunggu prosedur kewenangan masing-masing. Bupati Bogor Rudi Susmanto menjelaskan sejumlah langkah akan ditempuh untuk mempercepat penanganan bencana yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Koordinasi akan dilakukan bersama pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tujuan agar bantuan dapat segera disalurkan tanpa terhambat mekanisme kewenangan. Selain menyiapkan tim tanggap darurat, Pemkab Bogor juga akan mendukung rencana pemerintah pusat membangun dapur umum di lokasi terdampak. Fasilitas ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena dampak bencana, serta menjamin asupan gizi selama masa tanggap darurat. Rudi menyebut penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mengurangi resiko dan beban korban. Jam 2 siang, kami pemerintah Kabupaten Bogor, pemerintah Provinsi Jawa Barat, BPWS, PSDA, akan melakukan perjanjian kerjasama MOU dan perjanjian kerjasama terkait beberapa penanganan saluran-saluran air dan setu-setu yang ada di Kabupaten Bogor, yang mana kewenangannya ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi hari ini kewenangan walaupun ada di Kabupaten atau pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun pemerintah pusat, kita kolaborasi bersama-sama, tidak menunggu kewenangannya masing-masing, sehingga bencana ini pada saat harus diambil langkah tindak lanjut, kita bisa mengambil langkah-langkah cepat dari anggaran pendapatan belanja daerah yang kita miliki sendiri. Jadi kalau dapur umum itu adalah program dari pemerintah pusat, yang mana pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten kota, kita sama-sama mendukung program tersebut dan kita fasilitasi beberapa aset milik pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang bisa kita kerjasamakan dengan beberapa instansi-instansi lainnya maupun beberapa yayasan-yayasan yang ada di Kabupaten Bogor. Untuk bantuan hari ini apa aja Pak Bu? Bantuan hari ini ada kebutuhan-kebutuhan bahan pokok, tapi yang terpenting adalah kami pemerintah harus segera menyelesaikan infrastruktur yang terdampak. Untuk mengurangi resiko dan beban korban. Langkah koordinasi yang diambil Pemkab Bogor diharapkan mampu mempercepat pemulihan kondisi pasca bencana dan meminimalkan dampak lanjutan yang mungkin terjadi. Pemerintah menegaskan kesiapannya untuk terus berada di tengah masyarakat hingga kondisi kembali pulih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Produksi gas nasional pada semester pertama Menteri SDM 2025 mencatatkan kinerja gemilang. Realisasi sudah melampaui target tahunan dengan sebagian besar alokasi diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Dalam laporan kinerja semester pertama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan target produksi gas yang ditetapkan dalam APBN, yakni 1.005 MBOEPD untuk 1 tahun, telah terlampaui pada 6 bulan pertama hingga Juni 2025. Realisasi produksi mencapai 1.146,4 MBOEPD. Dari total produksi gas, 69% dialokasikan untuk pasar domestik. Sebesar 38% diantaranya digunakan untuk industri hilirisasi yang memberikan nilai tambahan dalam negeri, menghemat devisa, serta mendorong ekonomi daerah. Sisanya untuk jaringan gas rumah tangga dan industri lainnya. Hanya 31% gas yang diekspor dengan pertimbangan memenuhi kontrak kerjasama yang sebelumnya sudah disetujui. Sampai dengan hari ini belum pernah kita impor gas. Sampai dengan hari yang saya bicara ini. Jadi kita masih mampu mengelola antara komitmen kita dengan luar negeri dengan konsumsi dalam negeri. Nah ini hilirisasi industri dan pupuk, domestik lain itu BBG, Jargas, peningkatan produksi migas, ketergalistrikan, LNG, dan LPG. Kondisi pasar global yang berubah mendorong pemerintah menyesuaikan kebijakan sumber daya alam lainnya. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Jabar amankan 6 pelaku pengemas beras oplosan. Informasinya usai jeda berikut ini.
Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat telah membongkar 4 kasus praktik produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai mutu klaim kemasan. Pemirsa, Polda Jabar juga menggerebek salah satu tempat produksi beras repacking atau beras yang tidak sesuai dengan mutu klaim kemasan di wilayah Soreang. Inilah video saat petugas gabungan Satgas Pangan Polresta Soreang dan Polda jajaran menggerebek salah satu tempat produksi beras repacking atau beras yang tidak sesuai dengan mutu klaim kemasan di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung. Saat digerebek, petugas menemukan aktivitas pekerja sedang melakukan proses repacking atau penggantian kemasan terhadap sejumlah beras medium ke beras premium tidak ber-SNI. Pengungkapan kasus tersebut berdasarkan dari 4 laporan polisi kepada Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, Polrestabes Bogor, dan Polresta Bandung. Kemudian polisi pun meningkatkan keempat perkara tersebut menjadi tahap penyidikan. Modus operandi yang dilakukan pelaku yaitu pelaku usaha menjual beras premium yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia, menjual beras merek khusus premium namun isinya tidak sesuai dengan label yang dituliskan pada karung beras. Tidak hanya itu, pelaku juga menjual beras kualitas medium dengan harga beras premium, serta melakukan pengemasan kembali beras kualitas medium menjadi beras kualitas premium. Serta pelaku membeli gabah dengan harga Rp7.000 per kilogram, lalu diproduksi menjadi beras berkualitas medium. Kemudian beras tersebut diperjualbelikan kepada masyarakat dengan harga Rp14.400 sampai Rp14.500 per kilogramnya. Saat ini sejumlah pelaku usaha telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jabar. Atas pengungkapan kasus ini sebanyak 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pada petugas, salah satu tersangka mengaku telah melakukan pengemasan beras medium menggunakan kemas premium selama 2-5 tahun dan menjual sebanyak 770 ton serta mendapatkan keuntungan kurang lebih 7 miliar. Dari penegakan hukum terkait produksi dan pengedaran beras yang tidak sesuai standar mutu pada klaim kemasan yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabitumas, dalam kurun waktu 1 minggu belakangan ini atau 2 minggu belakangan ini, Satgas Pangan Polda Jabar dan Polres jajaran telah mengatensi melaksanakan penindakan sesuai dengan atensi dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jawa Barat terkait masalah peredaran atau perjualbelian dari beras yang tidak sesuai standar mutu. Dari total 2 minggu kegiatan sudah ada 11 langkah penindakan. Dan kemudian dari 11 langkah penindakan dari seluruh Satwil jajaran dan Polda, kami sudah menyatakan 4 perkara sudah ditingkatkan menjadi penyidikan dan sudah menetapkan ada 6 orang tersangka. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perlindungan Konsumen dengan cara memproduksi, memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan, sebagaimana dimaksud Pasal 62 Junto Pasal 8 Ayat 1 huruf A dengan ancaman hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar. Dari Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Tapanuli Selatan menangkap pelaku pembunuhan dan pencurian emas milik wanita Parubaya di rumahnya di kawasan Kecamatan Dolo, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara pada Selasa siang. Dari penangkapan ini pemirsa, polisi mengamankan sarung yang digunakan pelaku mencerat leher korban hingga tewas. SR hanya bisa tertunduk malu pada saat digiring penyidik Satreskrim Polres Tapanuli Selatan ke hadapan awak media pada Selasa siang. SR ditangkap di rumahnya pada Minggu lalu usai mencuri perhiasan emas dan membunuh seorang wanita Parubaya berinisial BR di Desa Dolo, Kecamatan Padang Lawas Utara, Sumatera Utara pada bulan Februari. Saat itu pelaku yang merupakan kerabat dekat korban tergiur dengan perhiasan emas yang dimiliki korban. Tanpa pikir panjang, pelaku menyelinap masuk ke rumah korban yang saat itu sedang ingin melakukan ibadah sholat maghrib. Setibanya di dalam rumah, korban didorong hingga keluar rumah dan dipukul kepalanya dengan batu besar sebanyak 2 kali. Melihat korban masih bernafas, tersangka pun lalu menjerat leher korban dengan kain sarung hingga korban meninggal dunia. Setelah membunuh korban, pelaku membawa lari emas sebanyak 44 gram milik korban. Kami berhasil menangkap seorang tersangka bernama Safiuddin Ritomo. Berikut dengan barang yang merupakan tetangga korban sendiri. Barang bukti 1 buah kain sarung warna hijau merek Walimor yang digunakan untuk mencuri korban. Perhiasan emas hasil curian sebanyak 44 gram termasuk pengembangan. 1 buah bongkahan pecahan
pen yang digunakan untuk memukul kepala korban. Ini sinkron dengan hasil program forensik atau FEL. Kemudian satu pakaian dari korban berlanjut. Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan AKP Hardianto mengatakan, usai menjual emas milik korban, SR menggunakan uang hasil curian tersebut untuk pesta miras dan menyawer wanita penghibur di sebuah kafe remang-remang yang terletak di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kronologis kejadian itu pada saat jam-jam rawan itu seperti jam mau sholat maghrib, si korban mau mengambil wudhu sambil memegang handphone. Lalu tersangka dari pintu samping masuk ke rumah, dilihatnya si korban sedang berjalan menuju ke pintu, melemparkan ke ujung pintu belakang rumahnya, sehingga korban terjatuh mengakibatkan luka pada pelipis sebelah kiri. Yang kedua, baru dia turun mengambil batu, langsung memukul kepala ini pertama sebelah kiri, baru yang kedua sebelah kanan, ada 2 kali, itu pun belum meninggal juga. Jadi pada saat tersangka menggunakan sapu, ada di sini barang buktinya, langsung dibuka, jerat ke leher kepala, langsung diikat dari belakang, sehingga korban sampai kehabisan nafas, mengakibatkan meninggal dunia. Uangnya tadi digunakan untuk apa, Pak? Sebagian ada yang dipoya-poya di kafe daerah Gunung. Buat mabuk, Pak? Jelas, iya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara penyambutan dilakukan ataupun dilanjutkan dengan lagu kebangsaan dan perkenalan delegasi. Kunjungan ini juga membahas komitmen penyelesaian SEPA dalam 6 bulan ke depan. Presiden Republik Peru Dina Boluarte tiba di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 dalam melakukan kunjungan kenegaraan. Kedatangannya disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian acara resmi yang diawali dengan jabat tangan dan perbincangan hangat. Prabowo tampak mengenakan jas didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Mensesnek Prasetyo Hadi dan Menlu Sugiono. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara serta perkenalan delegasi masing-masing. Boluarte tiba di Indonesia sehari sebelumnya melalui Bandara Soekarno-Hatta dan disambut oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso serta Gubernur Banten Andra Soni. Kedatangannya juga dimeriahkan dengan penampilan tarian tradisional Indonesia. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral. Kedua pemimpin sepakat untuk menyelesaikan perundingan SEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement dalam 6 bulan ke depan. Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa kesepakatan tersebut dapat segera ditandatangani. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun di balik keindahan itu terdapat tantangan besar untuk menjaga ekosistem pantai tetap lestari. Salah satu langkah strategis yang terus dilakukan adalah melalui penanaman mangrove secara masif. Dan Kapolri bersama Menteri Lingkungan Hidup turun langsung menanam mangrove di kawasan pesisir Mempawah Mangrove Park, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat yang menjadi bagian dari agenda nasional rehabilitasi ekosistem pesisir. Kapolri bersama Menteri Lingkungan Hidup menanam mangrove di pesisir Mempawah Mangrove Park, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional rehabilitasi ekosistem pesisir. Mangrove bukan hanya pelindung garis pantai, tapi juga penyerap karbon 4 hingga 5 kali lebih efektif dibandingkan hutan mineral. Indonesia memiliki mangrove terbesar di dunia. Dari total 17,2 juta hektar mangrove global, 3,4 juta hektar ada di tanah air. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan dengan potensi tambahan 700.000 hektar mangrove yang dapat direhabilitasi, Indonesia mampu memperkuat perlindungan pesisir sekaligus berkontribusi pada mitigasi krisis iklim. Bersama, kita jaga dan pulihkan mangrove demi Indonesia yang lebih lestari. Upaya rehabilitasi ini diharapkan mampu menjadi contoh kolaborasi nasional dalam menjaga ekologi dan mengurangi dampak perubahan iklim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, 5 jurnalis dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di dekat rumah sakit Al-Shifa, kota Gaza pada Senin lalu. Kantor media pemerintah di Gaza melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel menyerang 5 jurnalis melalui serangan langsung ke tenda jurnalis di dekat rumah sakit Al-Shifa. Lima jurnalis dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di dekat rumah sakit Al-Shifa di Kita Gaza pada Senin lalu. 2 diantaranya adalah Anas Al-Sharif dan Mohamed Kreikia dari jaringan Al Jazeera. Rekaman video menunjukkan sebuah tenda dilalap api dengan beberapa jenazah tergeletak di tanah. Salah seorang jurnalis terdengar berteriak, Mohamed Kreikia sudah meninggal. Sementara warga terlihat mengusung jenazah Anas Al-Sharif sambil melantunkan takbir dan menyebut Anas sebagai orang yang dicintai Allah. Kantor media pemerintah di Gaza melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel menyerang 5 jurnalis melalui serangan langsung ke tenda jurnalis di dekat rumah sakit Al-Shifa. Al Jazeera dalam pernyataannya mengonfirmasi kematian Anas Al-Sharif, Mohamed Kreikia, Ibrahim Zahir, Mohamed Naufal, dan Moamin Aliwa. Militer Israel mengaku menjadikan Anas Al-Sharif sebagai sasaran dengan menuduhnya memimpin sel Hamas, serta menyimpan bukti dugaan keterlibatannya dalam aktivitas teror, termasuk mempromosikan serangan roket ke warga sipil Israel. Namun Al-Sharif sebelumnya membantah tuduhan tersebut melalui akunnya di platform X. Ia menegaskan tidak terkait dengan kelompok politik manapun dan misinya hanya untuk melaporkan kebenaran dari lapangan tanpa bias. Insiden ini terjadi setelah Kabinet Keamanan Israel pekan lalu menyetujui perluasan operasi di Gaza, termasuk pengambil alihan penuh Gaza City. Situasi kemanusiaan di Gaza mendapat kecaman internasional yang meluas, bahkan dari sekutu Israel sendiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah mobil terperosok ke dalam saluran air saat melintasi kawasan yang dilanda banjir di Bukit Cengkeh 2, Kota Depok. Genangan air yang menutupi permukaan jalan membuat pengemudi tak melihat adanya selokan hingga mobil terperosok ke dalam saluran air. Peristiwa terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 2 saat mobil sedang melintas di jalan yang tergenang banjir setinggi sekitar 60 cm. Luapan air yang tinggi menutupi permukaan jalan dan posisi selokan, sehingga pengemudi tidak sadar kendaraannya terlalu ke tepi jalan hingga akhirnya terperosok. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden ini, semua penumpang dalam mobil berhasil dievakuasi. Evakuasi mobil dilakukan petugas Polsek Cimanggis bersama warga menggunakan mobil towing dan memakan waktu hingga 1 jam. Kapolsek Cimanggis Kompol Jupriyono menghimbau pengendara untuk lebih waspada saat melintasi jalan yang tergenang air agar tidak mengalami hal serupa. Dari Depok, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dihebohkan dengan adanya semburan gas bercampur lumpur setinggi puluhan meter di titik pengeboran sumur bor. Area lokasi itu kini telah diberi garis polisi dan masih diteliti oleh Dinas ESDM Provinsi Lampung untuk mengetahui kandungan dan penyebab semburan lumpur. Sebuah sumur bor di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, tiba-tiba menyemburkan gas bercampur lumpur pada Sabtu lalu. Rekaman video amatir menunjukkan semburan material mencapai ketinggian 25 hingga 40 meter yang berlangsung selama kurang lebih dari 1 jam. Kejadian ini menghebohkan warga sebab sumur itu telah dibor sejak Senin 4 Agustus lalu. Terlebih, kejadian itu sempat menghentikan kegiatan belajar mengajar di sebuah taman kanak-kanak terdekat karena terkena lumpur. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan saat ini lokasi semburan gas dan lumpur itu telah diberi garis polisi supaya tidak ada warga yang mendekat. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas ESDM pun kini tengah melakukan penelitian dan uji laboratorium terhadap material yang disemburkan. Masyarakat di Tulang Bawang ingin membuat sumur ya, ada 4 orang. Namun pada saat pengerjaannya itu hingga hari Sabtu ada semburan lumpur pada sore hari, namun kurang lebih tidak sampai 1 jam itu sudah reda kembali. Untuk pada saat itu alhamdulillah tidak ada korban. Di situ hanya ada sekolah TK Dharma Wadita, jaraknya sekitar 3 meter. Namun sekolah tersebut memang tidak ada, sudah bisa bersekolah kembali karena kondisi di sana sudah kering. Meski sudah tidak menyemburkan gas dan lumpur, hingga Selasa ini lokasi tersebut masih diberi garis polisi. Dari Tulang Bawang, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, guna menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80 tahun, PT KAI Daob 1 Jakarta membuka promo Merdeka dengan memberikan potongan harga sebesar 20% bagi calon penumpang yang akan berangkat khusus di tanggal 17 Agustus mendatang. Para calon penumpang bisa memburu promo Merdeka tersebut di seluruh kanal resmi KAI yang dimulai 12 Agustus 2025. Kabar gembira bagi Anda yang ingin bepergian di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Pasalnya mulai tanggal 12 Agustus hari ini hingga tanggal 17 Agustus mendatang, PT KAI Daob 1 Jakarta membuka promo Merdeka dengan memberikan potongan harga sebesar 20% bagi calon penumpang yang akan berangkat khusus di tanggal 17 Agustus mendatang. Para calon penumpang bisa memburu promo Merdeka tersebut di seluruh kanal resmi KAI, seperti Akses by KAI, website booking kai.id, dan mitra penjualan resmi lainnya. Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Hendri Wintoko menyebut, program promo Merdeka ini merupakan bentuk apresiasi KAI kepada masyarakat dalam menyemarakan peringatan HUT RI ke-80 tahun. Meski begitu, promo Merdeka hanya berlaku untuk KA komersil di Pulau Jawa dan Sumatera, tak termasuk kereta api luxury dan kompartemen, priority, imperial, panoramik, dan KA wisata. PT KAI Daob 1 Jakarta mengumumkan bahwa promo Merdeka akan dibuka mulai 12 Agustus 2025 sampai dengan 17 Agustus 2025 dengan potongan harga sebesar 20% untuk keberangkatan khusus tanggal 17 Agustus 2025. Promo ini berlaku untuk kereta api komersial di Pulau Jawa dan Sumatera, kecuali kereta api luxury, kompartemen, priority, imperial, panoramik, dan kereta wisata. Tidak juga berlaku untuk tarif khusus maupun digabung dengan diskon lainnya. Program ini merupakan apresiasi PT KAI dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dan bisa dimanfaatkan untuk perjalanan setelah upacara kemerdekaan maupun long weekend. Masyarakat pun diajak memanfaatkan momentum ini untuk bepergian setelah upacara kemerdekaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Internasional Bunga Tomohon atau TIFF 2025 berlangsung meriah di Sulawesi Utara. Menteri Pariwisata Widianti turut menghadiri festival serta mengapresiasi kolaborasi Pemprov Sulawesi Utara dan Pemkot Tomohon yang berhasil menggelar acara bergengsi ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengungkapkan kepuasan atas penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2025. Menteri Pariwisata Widianti menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kota Tomohon, serta seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam mensukseskan acara ini. Fakta menarik, TIFF telah menjadi bagian dari karisma event Nusantara selama 4 tahun berturut-turut. Hal ini membuktikan bahwa TIFF merupakan event tunggal dan juga berkualitas, serta berkontribusi pada peningkatan jumlah wisatawan. Tak hanya menyuguhkan parade bunga yang mewah, TIFF 2025 berlangsung selama 5 hari mulai 8 hingga 12 Agustus 2025. Kementerian Pariwisata akan terus mendukung penguatan tata kelola event daerah seperti TIFF melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekosistem kreatif, serta promosi yang lebih luas ke pasar internasional. Semoga festival ini terus tumbuh sebagai simbol kebanggaan Indonesia. Dari Tomohon, kita kirim pesan kepada dunia, inilah Indonesia, indah dalam keberagaman, kuat dalam sinergi, besar dalam budaya. Dengan rangkaian acara yang padat dan meriah, TIFF 2025 diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menginstruksikan pengadaan sekitar 15.000 laptop untuk siswa sekolah rakyat dilakukan secara transparan. Menteri Sosial juga menyatakan tidak akan segan melaporkan oknum anak buahnya sendiri jika bermain dan terbukti melanggar hukum terkait pengadaan laptop tersebut. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menginstruksikan pengadaan sekitar 15.000 laptop untuk siswa sekolah rakyat dilakukan secara transparan, memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dan tidak boleh ada penyimpangan. Gus Ipul juga menekankan tidak akan segan melaporkan oknum anak buahnya sendiri jika bermain dan terbukti melanggar hukum terkait pengadaan laptop ini.
Laptop ini dinilai menjadi jembatan bagi siswa mengembangkan potensi diri dengan dilengkapi spesifikasi memadai, aplikasi pendidikan dan akses internet untuk menunjang pembelajaran. Saat ini pengadaan laptop tengah berproses, di mana untuk tahap pertama akan disalurkan sebanyak 9.700 unit pada tahun ajaran 2025-2026. Mensos menuturkan untuk pembagian 9.700 laptop akan dimulai pada akhir Agustus 2025 atau paling lambat September 2025. Nantinya setiap siswa sekolah rakyat akan mendapatkan 1 unit laptop. Dan saya sudah perintahkan untuk melakukan pengadaan dengan transparan, memenuhi ketentuan, dan tidak boleh ada penyimpangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah aksi pencurian yang menyasar salah satu rumah kosong di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali viral di media sosial. Video ini viral dan aksi yang dilakukan kawanan pencuri ini tergolong nekat. Aksi mereka dilakukan pada siang hari. Aksi yang dilakukan kawanan pencuri ini tergolong nekat. Aksi mereka dilakukan pada siang hari dengan memanjat pintu pagar rumah salah seorang pelaku. Berhasil memasuki pekarangan rumah yang ditinggal bekerja oleh pemiliknya. Satu orang pelaku lainnya berada di luar untuk mengawasi situasi. Keduanya menggondol 2 buah berangkas yang ada di dalam rumah yang terletak di kawasan perumahan Giri Mandala, Jalan Gandamayu, Kampia, Kuta Selatan, Badung. Diduga para pelaku tidak menyadari jika aksinya tertangkap kamera pengawas. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi membenarkan peristiwa yang viral di media sosial. Berbekal laporan korban dan juga petunjuk rekaman kamera pengawas, Unit Reskrim Polres Kuta Selatan dibantu oleh Satreskrim Polresta Denpasar langsung melakukan penyelidikan. Bisa kami jelaskan di sini bahwa benar ada kejadian pencurian di sebuah rumah dengan lokasi Perum Giri Mandala, Jalan Gandamayu 10C, lingkungan Ancak Kampial, Kelurahan Benua, Kecamatan Kutsel, Kabupaten Badung. Diperkirakan kejadiannya hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah. Sekarang dari pihak kepolisian sendiri sudah sedang upaya mencari pelaku atau gimana? Polsek Kutsel bersama Reskrim Polri, backup oleh Reskrim Polresta Denpasar tetap melakukan pengejaran terhadap diperkirakan pelakunya yang berjumlah 2 orang sesuai rekaman CCTV yang didapat. Jadi laporan dari korban sudah diterima, Pak? Sudah diterima. Meski telah mengantongi rekaman kamera pengawas, petugas belum berhasil mengidentifikasi pelaku. Polisi juga belum bisa merinci secara pasti jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan kedua pelaku. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, banjir melanda 6 negara bagian Amerika Serikat. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan terkait peristiwa di mana banjir melanda 6 negara bagian di wilayah Midwest, Amerika Serikat. Hujan deras membuat akses jalan terputus dan mengakibatkan pemadaman listrik. Salah satu dampak terbesar terjadi di negara bagian Wisconsin, di mana panitia terpaksa membatalkan penyelenggaraan Wisconsin State Fair. Badan Meteorologi Nasional Amerika Serikat mengeluarkan peringatan banjir untuk Kansas, Iowa, Nebraska, Missouri, Illinois, dan Wisconsin. Curah hujan yang tinggi membuat aliran listrik terputus bagi 18.000 pelanggan. Salah satu yang terdampak adalah pameran tahunan terbesar di negara bagian Wisconsin State Fair, di mana pihak penyelenggara terpaksa membatalkan hari penutupan acara yang sudah berlangsung 11 hari. Akibat bencana ini, petugas damkar menerima ratusan laporan darurat, mulai dari kebocoran gas, pemadaman listrik, hingga evakuasi warga terjebak banjir. Dampak banjir juga terasa di dunia olahraga, di mana USA Triathlon memutuskan membatalkan kejuaraan nasional sprint dan para triathlon di Milwaukee. Pemerintah Milwaukee mengimbau warga untuk tidak berkendara atau berjalan di area tergenang karena kondisi masih berbahaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 anak dan 2 orang dewasa tewas dalam kebakaran rumah di Charles County, Maryland, Amerika Serikat. Petugas menyatakan 3 orang selamat dalam insiden tersebut.
4 anak dan 2 orang dewasa tewas dalam kebakaran rumah di Charles County, Maryland. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Master Deputy State Fire Marshal Oliver Alkire menyebut api bermula di bagian kanan rumah pada teras tertutup. Mesin berat dikerahkan ke lokasi untuk membantu mengangkat puing-puing pada Minggu sore. Petugas pemadam membutuhkan lebih dari 1 jam untuk mengendalikan api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Berbagai atraksi seperti terjun payung, demonstrasi alutsista hingga keahlian prajurit TNI memeriahkan gelar pasukan dan kehormatan militer di kawasan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu 10 Agustus 2025. Kegiatan dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit dan juga masyarakat. Sejumlah pesawat jet tempur melintas di atas langit lapangan udara Suparlan Komplek Militer Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Pusdikpasus kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, menandai atraksi dalam rangka gelar operasi dan kehormatan militer 2025. Kegiatan ini dihadiri sekaligus dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto. Lebih dari 20.000 prajurit TNI dari 3 angkatan, yaitu darat, laut, serta udara, dilibatkan dalam gelar operasi skala besar ini. Turut hadir pula Wapres RI Gibran Rakabuming, para Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Ketua DPR RI Puan Maharani. Masyarakat ramai mendatangi di Lanut Suparlan untuk menyaksikan langsung berbagai demonstrasi alutsista, kemudian atraksi terjun payung, kemudian penanggulangan terorisme dan perang. Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto memimpin untuk memeriksa ribuan pasukan TNI yang hadir, sekaligus menyapa warga yang antusias datang sejak subuh. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan jika TNI siap mati demi rakyat untuk membela NKRI. Kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat, dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Keren banget, keren. Atraksinya menarik. Pokoknya keren banget. Ibu datang dari mana ini? Dari sini. Nah, sengaja. Asli orang sini. Memang sengaja. Cuman dari Ciamplas, lumayan agak jauh. Memang sengaja datang ke sini. Memang sengaja pengen nonton. Acara ini merupakan hajat terbesar TNI di tahun 2025 yang melibatkan sekitar 28.000 prajurit TNI dari 3 angkatan sekaligus. Dalam acara ini, Presiden mengangkat sejumlah petinggi TNI dengan jabatan baru. Pelantikan dan pengukuhan Panglima 3 pasukan elit TNI, yakni Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, yang nantinya akan dipimpin perwira tinggi bintang 3. Dari Kabupaten Bandung Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pertahanan yang kuat bagi Indonesia di tengah ketidakpastian dunia. Hal itu ditekankan Presiden dalam upacara gelar pasukan di Batu Jajar. Presiden juga menganugerahkan tanda kehormatan dan meresmikan satuan baru TNI dengan kekuatan lebih dari 27.000 personil. Dalam memberikan amanat pada upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar pada Minggu 10 Agustus, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Indonesia memiliki pertahanan yang sangat kuat di tengah ketidakpastian situasi dunia saat ini. Kepala negara mengingatkan agar para prajurit muda agar tidak melupakan sejarah bangsa termasuk masa penjajahan yang penuh penderitaan. Prabowo menyoroti kondisi dunia yang semakin kompleks dan penuh konflik dengan perang yang terjadi di berbagai wilayah. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berpihak pada blok manapun, namun tetap harus memperkuat pertahanannya untuk menghadapi berbagai tantangan dari luar yang juga berpotensi mengganggu kemajuan bangsa. Jangan pernah lupa sejarahmu. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok. Kita diadu domba di antara kita. Dan untuk itu, memang kita sedang perkuat pertahanan kita. Kita harus mempertahankan wilayah kita. Kita harus mempertahankan
kedaulatan kita. Kita harus mempertahankan kekayaan kita. Melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan. Orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Indonesia tidak mau memihak blok manapun, tapi karena itu tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru. Pada acara tersebut, Prabowo menganugerahkan tanda pangkat dan kehormatan kepada sejumlah pejabat dan prajurit yang berprestasi. Selain itu, upacara juga meresmikan pembentukan sejumlah satuan baru TNI dan menampilkan kekuatan besar dengan melibatkan lebih dari 27.000 personil, serta ratusan kendaraan dan alat utama sistem senjata dari 3 matra TNI. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara penyambutan dilakukan ataupun dilanjutkan dengan lagu kebangsaan dan perkenalan delegasi. Kunjungan ini juga membahas komitmen penyelesaian SEPA dalam 6 bulan ke depan. Presiden Republik Peru Dina Boluarte tiba di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 dalam melakukan kunjungan kenegaraan. Kedatangannya disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian acara resmi yang diawali dengan jabat tangan dan perbincangan hangat. Prabowo tampak mengenakan jas didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Mensesnek Prasetyo Hadi dan Menlu Sugiono. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara serta perkenalan delegasi masing-masing. Boluarte tiba di Indonesia sehari sebelumnya melalui Bandara Soekarno-Hatta dan disambut oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso serta Gubernur Banten Andra Soni. Kedatangannya juga dimeriahkan dengan penampilan tarian tradisional Indonesia. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral. Kedua pemimpin sepakat untuk menyelesaikan perundingan SEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement dalam 6 bulan ke depan. Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa kesepakatan tersebut dapat segera ditandatangani. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian sepeda motor menyasar sebuah kos-kosan di kawasan Cinere, Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Pelaku yang berjumlah 2 orang membawa lari sepeda motor sekitar pukul 3 kemarin. Aksi ini terekam kamera CCTV. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan aksi dari komplotan pencuri sepeda motor di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat pada Senin kemarin. Seorang pelaku dari komplotan pencuri terlihat mencoba untuk merusak kunci kontak satu unit sepeda motor milik salah seorang anak kos. Aksi ini terjadi sekitar pukul 3:36 waktu Indonesia Barat di saat seluruh penghuni kos tertidur lelap. Pemilik motor baru mengetahui hal ini ketika dia ingin memakai motornya untuk berangkat kerja. Pemilik motor mengaku kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Cinere. Dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi menggerebek gang yang juga disinyalir dijadikan sebagai lokasi peredaran narkoba. Dari penggerebekan itu, pemirsa, 2 orang tersangka diringkus bersama barang-barang bukti sabu-sabu yang disembunyikan di bawah meja. Tim Opsnal Satres Narkoba bergerak cepat mengendarai sepeda motor masuk ke dalam Gang Jati, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Di lokasi tersebut, polisi mendapati 5 orang pria sedang berkumpul sembari menunggu pembeli sabu-sabu. Satu persatu mereka diperiksa petugas. Areal sekitar TKP tak luput dari penggeledahan. Sebanyak 10 paket sabu siap edar berhasil didapatkan dari bawah meja. Dari 5 pria yang diinterogasi, 2 diantaranya berinisial MF dan YS, mengakui bahwa barang haram itu miliknya. Selanjutnya, 2 orang tersangka bersama barang bukti narkotika langsung digelandang ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi. Kasih Humas Polres Tebing Tinggi AKP Mulyono mengatakan penggerebekan itu berawal dari keresahan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Hasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang pengedar narkotika jenis sabu berinisial MF dan JS.
Dari kedua pelaku, petugas Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi berhasil menyita barang bukti berupa 10 plastik transparan berisi sabu seberat 1,83 gram. Kini polisi masih melakukan pengembangan memburu pemasok sabu-sabu kepada kedua tersangka. Kedua pelaku terancam Undang-Undang tentang Narkotika. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Resi Erlangga, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merespon polemik royalti hak cipta yang ramai diperbincangkan. Undang-undang hak cipta yang saat ini berlaku memerlukan penyesuaian seiring perkembangan zaman. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan keberadaan Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini berlaku memerlukan penyesuaian seiring berkembangnya waktu. Menurut Otto, Undang-Undang Hak Cipta ini adalah persoalan dasar yang sebenarnya membutuhkan sorotan khusus pemerintah. Dirinya menerangkan keberadaan hak cipta merupakan kreasi dari pencipta karya tersebut. Hal tersebut disampaikan Otto usai menghadiri pembukaan IPA Fest 2025 di PIK 2 Kabupaten Tangerang pada Jumat petang lalu. Copyright itu suatu persoalan yang memang mendasar ya, karena ini suatu hak cipta merupakan kreasi yang merupakan the son of the soul daripada penciptanya, bayangin karya ciptaan sendiri. Jadi saya kira memang ada beberapa hal dalam undang-undang tersebut yang perlu merupakan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, penerapan tentang bagaimana LMK untuk menerapkan pungutan-pungutan dari masyarakat juga menjadi perhatian kita juga. Ya, jadi nanti mudah-mudahan kalau nanti sedang di negara perubahan undang-undangnya sekarang kan undang-undang hak cipta, mudah-mudahan itu dapat ketegasan ya. Karena saya tahu beberapa putusan pengadilan ada yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Beberapa kasus yang kalian lihat juga terjadi di Bali umpamanya, termasuk juga Agnes Mo dan sebagainya. Itu merupakan perhatian pemerintah. Mudah-mudahan dengan kasus seperti itu nanti pemerintah segera dapat menyesuaikan dan melakukan perubahan undang-undang untuk kepentingan turut melindungi juga penciptanya, tapi melindungi juga para pelaku-pelaku termasuk penyanyi dan sebagainya, performer ya. Gitu. Dari Banten, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi. Dan saya Selis Reikar. Terima kasih dan sampai jumpa.